Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ketiga untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK, dan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Classroom Action Research. Pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang PTK, penelitian tindakan kelas, pada poin pertama ini. Jadi pada pertemuan pertama kemarin kita sudah diskusi bersama tentang bagaimanakah caranya menemukan masalah. Berarti pada pertemuan ketiga ini posisi kita ada pada sudah menemukan masalah penelitian tindakan kelas. Lantas apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah setelah kita menemukan masalah dalam penelitian tindakan kelas, maka kita akan mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Berarti kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu cara memecahkan masalah. Kita masuk kepada slide yang kedua, yaitu cara memecahkan masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Baik, di sini kita lihat di dalam pendahuluan, setelah permasalahan kita sebut sebagai penyakit kalau dalam dunia kedokteran. Setelah permasalahan itu ditemukan, maka guru harus menentukan obat. Nah, kalau dalam dunia kedokteran ini menulis resep. Nah, obat yang akan digunakan untuk menyembuhkan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pada langkah kedua ini, setelah masalah ditemukan, maka kita harus mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam dunia kedokteran, kalau sudah ketemu penyebab penyakitnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat resep, menentukan obatnya untuk menyembuhkan masalah tersebut, untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Itu kalau dalam dunia kedokteran. Nah, kalau dalam dunia penelitian, obat itu kita sebut sebagai cara memecahkan masalah. Saya ulangi lagi, obat yang dimaksudkan dalam dunia kedokteran jika dibahas di dalam dunia penelitian tindakan kelas, obat tersebut diasosiasikan atau dianalogikan dengan cara memecahkan masalah. Nah, langkah-langkahnya bagaimana cara memecahkan masalah itu? Berikut langkah-langkahnya, teman-teman. Cara memecahkan masalah, langkah pertama adalah menguraikan kerangka konseptual. Yang kedua, melakukan investigasi dengan kelompok. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar atau langkah awal untuk memecahkan masalah, yaitu menguraikan kerangka konseptual dan melakukan investigasi dengan kelompok. Maksudnya apa? Begini teman-teman. Di dalam penelitian tindakan kelas, langkah menguraikan kerangka konseptual ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam memecahkan masalah atau menentukan obat, itu kita tidak bisa serta-merta membuat statement, membuat keputusan dengan tanpa ada landasan teoritis di dalam membuat keputusan tersebut. Misalnya ada permasalahan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian kita langsung menentukan metode yang cocok adalah metode A misalnya. Metode A, collaborative approach misalnya. Kita tidak bisa serta-merta langsung menggunakan collaborative approach tanpa ada kerangka konseptual, tanpa ada landasan teoritis tentang collaborative approach ini, apakah bisa memang efektif untuk memecahkan masalah terkait dengan hasil belajar. Jadi di dalam menentukan metode yang kita gunakan, di dalam menentukan cara yang kita gunakan untuk memecahkan masalah, harus berdasarkan landasan teori. Harus ada rujukan teoritisnya. Kalau tidak, maka dikhawatirkan resep yang kita gunakan, resep yang kita berikan itu tidak sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu,
tidak sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, langkah pertama di dalam memecahkan masalah harus mampu menguraikan kerangka konseptual. Selanjutnya, langkah kedua yaitu melakukan investigasi kelompok. Melakukan investigasi dengan kelompok, dengan teman sejawat. Setelah kerangka konseptual itu dibangun, maka langkah kedua adalah melakukan investigasi dengan kelompok atau dengan teman sejawat. Apa yang harus dilakukan di dalam investigasi tersebut? Yang harus dilakukan adalah ini. Yang pertama adalah menentukan grouping. Siapa yang akan menjadi partner kita sebagai peneliti? Siapa yang akan menjadi partner kita di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas? Ini menentukan grouping. Atau yang kedua, kita menentukan kelas yang mana yang akan diteliti. Ini penting untuk kita tentukan di awal investigasi. Kalau sudah, maka kita akan membuat planning atau perencanaan. Membuat planning atau perencanaan. Langkah apa yang harus dilakukan di dalam planning ini? Yang harus dilakukan di dalam planning ini adalah membuat rencana RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk kelas harus sudah ada planning bagaimana nanti kita akan mengajar di kelas tersebut. Membuat planning. Setelah RPP dibuat, maka RPP itu akan diterapkan. Nah, di dalam menerapkan RPP tersebut harus dilakukan investigasi. Dilihat bagaimana menerapkannya, bagaimana respon siswanya, dilihat dari cara gurunya mengajar, dilihat dari cara siswanya menerima pelajaran, dilihat dari kondisi kelas yang ada, dilakukan investigasi. Oleh karena itu disinilah kita pentingnya yang namanya grouping ini. Karena kalau kita melakukan investigasi sendirian juga akan bingung. Kita yang meneliti, kita yang mengajar, kita yang meneliti, kita yang melakukan investigasi. Akan double-double. Nah, alangkah baiknya kita minta teman sejawat untuk melakukan investigasi. Selanjutnya setelah melakukan investigasi kita melakukan organizing. Hasil investigasi itu kemudian didiskusikan dan dilakukan organizing. Organizing itu salah ketik ya. Organizing. Hasil dari investigasi itu dilakukan listing. Diorganisasikan itu dilakukan listing, dikelompok-kelompokkan. Oh, ini ada permasalahan di gurunya. Oh, ini ada permasalahan di siswanya. Oh, ini ada permasalahan di suasana kelasnya dan lain sebagainya. Dilakukan organizing. Organizing itu melakukan klasifikasi, pengelompokan. Selanjutnya langkahnya adalah presenting. Setelah melakukan klasifikasi tersebut, melakukan presenting kepada teman sejawat. Ini permasalahannya ada di sini misalnya. Oh, ini permasalahan ada di guru. Ini disampaikan. Kenapa kok ada permasalahan di guru? Ini alasannya dan ini datanya kalau ada permasalahan di guru. Jadi melakukan presenting di depan teman sejawat. Setelah presenting dilakukan, maka langkah terakhir adalah melakukan evaluating, mengevaluasi apa yang sudah didiskusikan tadi, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diinvestigasi, apa yang sudah diorganizing, apa yang sudah dipresenting, itu dilakukan evaluasi. Dari situlah kemudian kita akan mampu menentukan obat apa yang cocok diberikan kepada peserta didik. Langkah apa atau cara apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi saya kira cukup itu materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.